Assalamualaikum bosku, kembali lagi bersama saya di Cara Anak Desa. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi YouTuber pemula dari nol sampai dapat penghasilan. Jadi buat teman-teman di sini jangan sedih skip videonya, silahkan simak videonya. Karena video ini durasinya tidak panjang, jadi tidak terlalu banyak menghabiskan kuotanya. Jadi buat teman-teman di sini, hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat akun YouTube itu, kita masuk jangan dulu pikirkan konten kita itu. Mungkin kita bagaimana nanti konten saya, tapi kita tetap pokokkan, oh konten saya nanti tentang ini. Misalnya kita bahas juga tentang tutorial. Kita cukup tentang tutorial bagaimana cara menjadi YouTuber tentang itu, atau kita mungkin memancing, bagaimana cara memancing di kali di sini atau di lautan kayak atau di rawa. Ah, jadi buatlah seperti itu. Jangan beda kata kuncinya tapi beda kontennya. Jadi buat teman-teman di sini, ketika kita sudah siap buat akun YouTube, kita masuk ke setelan yang di bawah ini. Di sini kita ada menemukan umum, unit depositnya itu mata uangnya dolar Amerika Serikat. Jadi teman-teman di sini kalau itu berpemula itu pilih aja dulu dolar Amerika. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan dolar ini. Ini membuat kita lebih semangat lagi. Jadi buat teman-teman di sini kalau rupiah itu sering kita pegang, tapi kalau megang dolar kita mungkin belum pernah, kita lihat aja dulu dolarnya. Jadi buat teman-teman di sini silahkan pilih dolar Amerika Serikat aja, tidak usah diubah ke Indonesia dulu supaya kita lebih bersemangat. Kemudian kita masuk ke channel. Jadi buat teman-teman sini silahkan tekan channel. Ini hal yang sangat penting bagi kita YouTuber pemula. Jadi buat teman-teman di sini, usahakan info dasar ini kita isi. Kita pilih negara kita domisili. Misalnya kita tinggal di Indonesia ya, kita buat Indonesia. Misalnya kita orang Indonesia tinggal di Arab Saudi atau di Amerika atau di mana, kita pilih negara domisili kita di mana kita tinggal. Jadi buat teman-teman sini, kita masuk ke kata kunci. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita itu suka memancing, atau konten kita itu tentang memancing, maka buat di situ memancing ikan gabus, memancing ikan lele, memancing ikan nila, atau memancing di lautan, di rawa, cara memancing, umpan memancing, pokoknya buat yang ada sangkut pautnya dengan memancing. Jadi buat teman-teman di sini jangan campur sarikan konten kita itu seperti memancing dengan prank, vlog atau teknologi. Usahakan cukup kita itu apa yang keinginan, apa tentang apa yang kita inginkan, maka buatlah tentang itu. Mungkin kita itu tentang tutorial, maka buatlah seperti tutorial aplikasi atau bagaimana cara menjadi tutorial YouTuber gitu. Kemudian kita langsung saja masuk ke step lanjutannya. Di sini kita ada tulisan di sini penonton, kita baca dari bawah ke atas supaya tidak panjang durasi videonya. Maka saya pilih, saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi teman-teman di sini silahkan pilih nomor 3. Apapun yang terjadi pada konten yang kita upload, kita sudah tahu. Jadi kita itu jangan dulu, kalau buat konten itu usahakan jangan dulu publik. Buat aja dulu tidak publik supaya kita bisa setting kata kuncinya, deskripsinya. Kemudian kita sudah pilih ini, di sini ada tautkan akun. Jangan kita memikirkan tautkan akun dulu, itu biarkan aja dulu. Nanti kalau sudah sampai 4.000 subscribe dan 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscribe, maka buatlah akun ADS kita. Yang kita pikirkanlah fokus kita ke konten kita. Jadi buat teman-teman di sini, YouTube itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi tidak serumit orang bilang. Jadi buat teman-teman sini, mungkin kita sudah masuk ke setelan lanjutan. Kemudian kita masuk ke layakan fitur. Di sini ada fitur standar upload video, membuat playlist, serta menambahkan. Ini sangat penting, kita buat saja di sini aktif. Kemudian fitur lanjutan, kalau mau teman-teman mungkin durasi videonya itu panjang atau mau live streaming, silahkan buat aja di situ, tekan aja di situ memenuhi syarat, maka nanti teman-teman akan diarahkan seperti ini ke akses fitur ini. Tapi karena video saya durasinya pendek, saya belum live streaming, saya ya nggak usah aktifkan dulu lah. Kemudian kita masuk dulu ke jangkauannya ini. Jadi buat teman-teman masuk ke gambar pensil ini, kita bahas dulu tentang seputaran judul konten kita itu. Di sini judul YouTuber pemula itu, kita YouTuber pemula ini sering kita gonta-ganti judul. Ini akan bermasalah pada konten kita. Karena YouTube itu sudah merekomendasikan judul, sudah memeriksa judul kita, deskripsi kita, thumbnail kita, kata kunci kita, tapi kita itu
sering gonta-ganti judul, ini yang akan bermasalah pada konten kita. Jadi kalau deskripsi thumbnail kata kunci itu boleh kita ganti, mungkin ada yang menemukan lebih cocok. Tapi kalau judul usahakan jangan sering-sering diganti. Kalau bisa jangan diganti dulu karena YouTube sudah merekomendasikan konten kita itu. Jadi buat teman-teman di sini, bagaimana cara menjadi YouTuber itu, pahami dulu kata kuncinya ini, deskripsi. Kemudian kita masuk di sini ada kata kuncinya. Di sini tagnya itu kata kunci, kemudian kita judulnya usahakan jangan sering ganti. Kemudian kita masuk ke analytics dulu. Kalau kita sering gonta-ganti judul, YouTube itu sangat susah merekomendasikan atau tampil di beranda. Jadi buat teman-teman di sini saya bisa mendapatkan dalam 60 menit terakhir itu 44 penayangan, berarti saya sudah dalam 1 jam itu sudah mendapat 44 penonton. Jadi buat teman-teman di sini, dalam 40 jam terakhir saya mendapatkan 1143. Ini merupakan channel terbaru saya, usianya masih dalam 1 bulan kurang lebih. Saya bisa satu video itu mendapatkan 90 subscribe. Jadi buat teman-teman di sini, ini sangat penting bagi kita. Ini kita perhatikan penelusuran YouTube. Jadi di sini kita sangat mudah membuat konten kita itu. Ini tentang bobol WiFi, konten saya ini. Maka buat teman-teman itu usahakan seterusnya buatlah tentang ada urusan dengan WiFi juga, ada urusan dengan YouTube, itu tidak masalah. Yang penting ada sangkut pautnya tentang tutorial, masih seputaran dunia internet. Jadi buat teman-teman kalau kita itu membuat akun YouTube itu usahakan jangan campur adukkan. Tapi kalau misalnya tentang WiFi, tentang YouTube itu, tentang internet itu masih ada sangkut pautnya, jadi itu boleh. Kemudian rekomendasi YouTube itu mendapatkan 11,2%. Jadi buat teman-teman di sini, penelusuran YouTube mungkin paling banyak di sini 84%. Maka buatlah tentang itu konten kita itu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang singkat ini. Semoga channel baru saya ini bisa berkembang karena bantuan teman-teman di sini dengan cara subscribe. Silahkan di subscribe dulu channel terbaru saya itu di Cara Anak Desa. Terima kasih sudah menonton. Lain kali kita akan buat penjelasan tentang YouTuber pemula lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.